wa sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, saya akan mengutip dulu satu hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kelak ada orang-orang yang tidak akan dipedulikan oleh Allah dan tidak dilihat sama sekali oleh Allah. Jadi ada 3 orang yang kelak di akhirat tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak dipedulikan oleh Allah. Jadi hadisnya itu kurang lebih salah satu la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang kelak tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama siapa? Al-aqu lil walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka walaupun di dunia ibadahnya getol, di dunia ini baik, tetapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka kelak tidak akan dipedulikan oleh Allah. Dan orang tua saya mengatakan itu bukan hanya 1 Bu, ada 3. Yang pertama orang tua kandung, orang tua mertua, dan guru-guru kita yang pernah mengajari kita. Maka suatu saat saking menghormatnya kepada gurunya, Imam Malik bin Anas ini suatu saat ketika mengajar seperti ini Bu, ada anak kecil usia 5 tahun lewat di depannya. Imam Malik langsung berdiri menghormati anak kecil itu seperti ini. Murid-muridnya heran semua. Imam, kenapa Anda begitu hormat dengan anak kecil padahal dia ini masih kecil usianya 5 tahun, dan anak ini anak tetangga kita, bukan orang Islam Imam, ini anaknya orang Yahudi. Kenapa Imam Malik begitu hormat sama beliau? Apa katanya Imam Malik? Imam Malik mengatakan, wahai muridku, aku menghormati anak ini karena aku pernah belajar satu ilmu kepada bapaknya. Walaupun bapaknya bukan seorang muslim, tetapi aku pernah belajar satu ilmu kepada bapaknya, maka bapaknya aku anggap sebagai guruku. Karena Rasul pernah bersabda, ketika engkau pernah ingin mengetahui mendalam tentang anjing, maka belajarlah kepada orang Yahudi, kata Rasulullah. Maka aku pun belajar kepada bapak dia yang beragama Yahudi. Walaupun bapaknya Yahudi, karena dia pernah memberikan kepadaku satu ilmu, maka aku anggap guru. Maka beliau dan keluarganya seluruhnya aku hormati. Maka berkat itulah aku mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasanya ulama-ulama dulu Bu. Nah, kalau sekarang, guru sekarang kasihan saya nengok. Kadang-kadang muridnya ketemu di jalan, halo. Kadang takon dah malah ditututi, war. Itu. Kadang-kadang itu. Gitu tadi. Apalagi kalau guru ngaji, itu kayak tidak sama sekali. Gitu. Padahal sebetulnya barokahnya ilmu, manfaatnya ilmu terletak seberapa besar kita tawadu kepada orang yang menularkan ilmu kepada kita semua. Ada satu cerita lagi, saya ceritakan dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini seorang ulama yang luar biasa, muridnya ribuan. Suatu saat ada tetangganya ini yang iri, yang syirik dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syirik, dia iri bagaimana caranya menjatuhkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di hadapan orang banyak. Maka suatu saat, berhubung rumahnya ini berjejer dengan rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau suatu saat membuat lubang dindingnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan cara apa? Dia mengintip kegiatan aktivitasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika ada yang negatif akan diumbar ke khalayak ramai. Nah, suatu saat beliau ini memperhatikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sedang makan dengan muridnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang makan ayam. Ketika itu ayamnya beliau makan dulu, setelah beliau makan baru dikasihkan sama muridnya. Lah tetangganya yang syirik ini kesempatan, wah ini kesempatan ini kiai ndak bener, masak murid dikai lewihane, gitu. Kesempatan ini biar saya umbar kejelekannya. Akhirnya betul. Kemudian sama tetangganya ini ditengok, tadi siapa santrinya yang diberikan apa sisa makanan ayamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dilacak siapa orang tuanya, diparani orang tuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diceritakan yang buruk-buruk, Pak, sampean itu apa ndak sayang mondokan anak ke tempatnya Syekh Abdul Qadir. Lah kenapa? Anak saya itu sudah betah di situ, Pak.
saya itu melihat langsung anak bapak dijadikan kayak pembantu, dijadikan kayak budak pak. Sudahlah pak, ambil saja anaknya, kata tetangganya. Biasa kompor itu gampang panasnya. Yeah. Akhirnya bapaknya ini percaya, bapaknya yang punya anak tadi percaya. Akhirnya didatangi ke pondoknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung dia ngomong, Syekh, saya titip anak saya itu bukan untuk dijadikan budak, bukan untuk dijadikan pembantu. Maka saya sekarang mohon Syekh, saya biar bawa pulang anak saya, tidak ngaji di sini lagi, tidak apa-apa. Dibawa pulang anaknya ketika itu. Tidak tanya-tanya dulu, langsung dia percaya omongan orang, anaknya dibawa pulang. Setelah anaknya dibawa pulang, di tengah jalan sambil ditanyai bapaknya masalah hukum-hukum yang sulit-sulit. Ternyata pertanyaan bapaknya ini bisa dijawab semua dengan gamblang. Akhirnya bapaknya sadar, oh berarti anak saya ini diajari ilmu, bukan hanya jadi pembantu, pinter juga nyatanya. Akhirnya ketika sadar, balik lagi dia menjumpai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya tidak jadi membawa pulang anak saya ingin memondokkan anak saya lagi, Syekh. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Pak, kalau saya pribadi sebagai hamba Allah, saya mau menerima anak bapak. Tetapi mohon maaf, Allah memberitahukan kepada saya melalui ilham yang diberikannya kepada saya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang yang mukasafah. Karena bapak telah tadi memutuskan hubungan dengan saya selaku gurunya, maka mohon maaf sekarang ilmu hatinya sudah ditutup sama Allah. Saya tidak bisa lagi menerima anak Anda sebagai murid saya. Subhanallah. Jadi kalau kita mondokkan anak, kita menyekolahkan anak, atau kita mengaji, jangan pernah kita berusaha suudon dengan guru yang pernah mengajari kita. Karena sekali saja kita suudon, akan tertutup barokah ilmunya kepada kita dan anak-anak kita. Kalau memang ada kesalahpahaman, langsung konfirmasi dengan gurunya, Pak, apakah betul anak saya begini-begini, yakin akan dijelaskan dengan gamblang. Tapi jangan kemudian suudon dan memusuhi gurunya. Supaya apa? Supaya tadi keberkahan nur cahaya Allah tidak diputus karena berkah kemarahan gurunya tadi. Maka mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita dan anak-anak kita. Maka yang pertama, orang yang tidak dilihat oleh Allah, saya kembali ke hadis tadi, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah al-mutarajjilah, seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi wanita yang menyerupai laki-laki kelak pun tidak akan diajak bicara oleh Allah, kelak tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat, dan akan dibiarkan oleh Allah, bahkan akan langsung dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Yang ketiga siapa? Yang ketiga ini yang perlu kita selami, yang perlu kita dalami dan kita hayati. Yang ketiga, wadayus, yang disebut dengan dayus. Dayus sinten, Pak? Ngerti boten Bu dayus, Bu? Boten sing korupsi ini kok, sing korupsi ini kok jenenge sinten? Dayus, boten dayus, tapi dayus. Nah, beda Bu. Dayus kali dayus beda. Nah, ada istilah dayus yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, yaitu yang disebut yang ketiga dengan sebutan dayus. Siapa dayus? Dayus ini khusus untuk para suami. Para suami yang tidak merasa cemburu ketika istrinya melakukan kemaksiatan. Nek enten wong lanang kok mboten ngrasa cemburu nek sing wedok niku memamerkan auratnya. Ketika ada orang laki-laki yang tidak merasa cemburu ketika yang perempuan melakukan kemaksiatan, ketika ada laki-laki kok tidak merasa cemburu anaknya berdua-duaan dengan yang bukan muhrimnya, maka mohon maaf, yang bapak yang seperti ini dikatakan di dalam hadis tadi termasuk kategori dayus yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saniki kula tatang legu, nek seumpama jenengan gak ada anak wedok diapeli cah lanang niku ditingguni napa ditinggal lunga, Bu? Ditinggal lunga men bebas. Subhanallah. Bapaknya pripun, Pak? Ditunggoni napa ditinggal lunga, Pak? Nah, niki jane kudune ditinggoni dadi enten muhrime. Nang sampai niki berhubung durung muhrim, nang sampai apel ya apel, tapi tak konconi anakku. Ngoten. Ora kok wis nak sampai ngomong bebas ora apa-apa, nek kurang bebas gowon metu aku ora masalah. Akhirnya mulanya nyuwun sewu, kata kadang-kadang sing dereng sempat dijab kebuke tapi pun masuk angin. Nggih nggih, masuk angin to niku.
Ya masuk angin tapi suwe sarang bulan lagi mari. Iki nyuwun sewu. Mulane niku nek enten kok ngoten niku sing paling berdosa niku nyuwun sewu bapaknya itu termasuk dayus yang tidak bisa melindungi anaknya dan tidak bisa melindungi istrinya. Misalkan lagi ada seorang suami melihat istrinya mempertontonkan auratnya, misalkan dia ditonton oleh orang banyak, bahkan sengaja untuk ditonton oleh orang banyak, maka setiap mata yang melihat mendapatkan dosa. Suaminya walaupun di rumah tidur, suaminya mendapatkan transferan dosa akibat ulah istrinya. Niki nyuwun sewu Pak, niki boten kok kula keras, tapi hadisnya ngoten niku. Nek boten kula sampeke, kula malah ngesake niku. Jadi ngaji niku kulil aku walau kana muron, katakan yang benar walaupun itu pahit niku. Jadi niku kalau sampai ke kersane mergo kula niku sayang kali jenengan sedaya.